Selamat sore, apa kabarnya Bu Ivo? Hai, selamat sore juga Bu An. Alhamdulillah kabarnya baik walaupun agak masih ngantuk sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ivo sudah meluangkan waktunya sore ini. Kita akan coaching sebentar ya. Oh iya Kira-kira Bu nanti An. apa yang mau Ibu Ivo bicarakan dalam pembicaraan kita kali ini? Baiklah Bu An, dalam pembicaraan hari ini saya akan bercerita tentang penggunaan HP dalam pembelajaran matematika yang saya sedang hadapi. Ya, Saya sedang memikirkan bagaimana cara plus minusnya iya ya. penggunaan HP dalam pembelajaran matematika ini dan regulasinya. Oke. Berarti di sini Bu Ivo sedang lagi memikirkan kemungkinan penggunaan HP di pelajaran Bu Ivo ya? Iya, betul Pelajaran sekali Bu An. pelajaran matematika ya Bu Ivo ya? Ya, khususnya pembelajaran saya Bu An. Iya. Oke. Karena ini adalah pertemuan singkat ya Bu Ivo, kira-kira nanti Iya, di akhir percakapan kita nanti apa yang Ibu Ivo inginkan gitu? di akhir percakapan nanti saya setidaknya mendapatkan solusi regulasi penggunaan HP di dalam pembelajaran matematika untuk siswa saya. Berarti di sini nanti Bu Ivo inginnya ada semacam regulasi Hmm, penggunaan HP, pengaturan betul. penggunaan HP di jam Iya, pelajaran Bu Ivo ya. iya, betul sekali Oke Bu ya. An. Berarti itu nanti yang Ibu Ivo inginkan setelah percakapan kita ini. Nah, betul sekali Bu Nah, An. kalau memang seperti itu Bu Ivo, menurut Ibu Ivo penggunaan HP di pelajaran Bu Ivo itu idealnya seperti apa yang Bu Ivo inginkan? Begini Bu An, saya inginnya penggunaan HP di kelas saya itu digunakan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Jadi ketika dalam pembelajaran nanti kan ada saya memberikan video Bu Ya, An. Nah, saya ingin share ya, linknya nanti siswa saya menonton dari ya, link video yang saya berikan di grup. Nah, nanti ya, bisa cerita di sana, mereka bisa mengambil intisari ya, pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya tidak juga untuk hanya menonton video. Saya nanti ya, juga gunakan aplikasi seperti Quizizz. Nah, jadi bisa ya. mereka menjawab di sana kelas poin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, setidaknya siswa menarik lah Bu An dalam pembelajaran matematika saya nggak menonton. Bu An tahu Ya. sendiri kan kalau anak SMK itu gimana menghadapi pembelajaran matematika. Jadi saya berusaha membuat sebaik mungkin pembelajaran matematika itu menarik bagi siswa saya Bu An. Maka saya pikir Di sini Bu Ivo berusaha supaya mata pelajaran Bu Ivo itu bukan mata pelajaran yang menakutkan bagi anak-anak Bu Ivo kan? iya betul Jadi sekali Bu. jadi pengennya Bu Ivo nanti di dalam pelajaran matematika itu siswa dibolehkan membawa HP, nanti digunakan untuk mencari bahan, ada permainan. Berarti Hmm. nanti di pelajaran Bu Ivo itu uh, dengan penggunaan HP itu mudah-mudahan pelajaran matematika itu menjadi menyenangkan bagi Bu Ivo ya. Nah, betul sekali itu tujuan akhirnya Bu Nah, An. Jadi kalau memang seperti itu idealnya bagi Ibu Ivo penggunaan HP di kelas Bu Ivo waktu belajar matematika ya. Sebetulnya saya ingin apa yang ingin tahu itu apa yang membuat Bu Ivo yakin bahwa menggunakan HP di pelajaran Bu Ivo itu bisa menguntungkan bagi siswa. Karena keadaan sekarang ya Bu Ivo ya, siswa itu kalau sudah HP itu kadang-kadang fokusnya hilang tuh Bu Ivo. Lebih banyak yang lain-lain yang dicarinya. Bagaimana Bu Ivo ini? Betul sekali Bu An. Seperti yang dibilang di awal tadi, ada plus minusnya penggunaan HP dalam pembelajaran itu. Saya sudah pikirkan juga kalau digunakan HP dalam pembelajaran, otomatis kita punya regulasi yang perlu kita sampaikan dahulu kepada siswa kita. Jadi kita sosialisasikan bagaimana regulasi atau peraturan dalam penggunaan HP.
Yang pertama tentulah ya Bu Ania, kita buat kesepakatan dulu di awal pembelajaran. Jika ada instruksi dari Ibu menggunakan HP, kita keluarkan HP-nya. Setelah itu kita simpan kalau HP tidak dipergunakan lagi. Jangan ada yang mencuri-curi waktu ketika pembelajaran untuk bermain game di HP. Jika HP-nya berbunyi atau ada yang menelpon, silahkan izin ke Ibu. Kita sosialisasikan seperti itu di awal pembelajaran Bu An. Jadi insya Allah saya rasa siswa itu bisa fokus dalam pembelajarannya. Walaupun nanti HP-nya ada yang berbunyi atau apa, kita izinkan dengan minta izin keluar ke guru untuk mengangkat telepon dari HP. Berarti di sini Bu Ivo sebelum ada aturan membolehkan siswa menggunakan HP waktu pelajaran matematika, ada semacam regulasi atau kesepakatan antara Ibu Ivo dengan siswa Ibu Ivo. Seperti itu ya Bu Ivo ya? Nah, betul sekali Bu An. Semuanya harus disosialisasikan dulu sebelum kita langsung ada prakteknya ya Bu An ya. Biar sama-sama enjoy dalam pelaksanaannya. Oke Bu Ivo. Nah, nanti kalau misalnya ini Bu Ivo, kita kan sudah membuat kesepakatan, Bu Ivo kan sudah membuat kesepakatan kelas dengan anaknya. Kapan menggunakan HP, untuk apa guna HP, kapan dimatikan, kan sudah ada kesepakatan seperti itu. Betul sekali Bu An. Nanti kalau misalnya nih Bu Ivo, ternyata ada juga kejadian-kejadian di luar dugaan Bu Ivo yang tidak Bu Ivo, misalnya ternyata anak itu sembunyi-sembunyi, namanya siswa Bu Ivo ya. Kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi menggunakan HP itu. Lalu bagaimana kira-kira reaksi atau tindakan dari Bu Ivo kalau berhubungan dengan ini? Ya, betul sekali Bu An. Pasti tidak ada manusia yang sempurna ya Bu An ya. Setiap siswa pasti pengen ada-ada aja, apalagi siswa kita ya Bu An ya, yang rata-rata itu siswa itu kinestetik gitu kan. Jadi pertama tentu kita ingatkan ya Bu An ya. Setelah kita ingatkan nanti di akhir pembelajaran itu akan saya panggil Bu An. Sesuai dengan pembelajaran kita di guru penggerak, kita sudah belajar tentang penerapan segitiga restitusi. Tentu kasus siswa tersebut kita selesai juga dengan penerapan segitiga restitusi. Identifikasi dulu masalahnya. Kemudian kita ingatkan lagi kesepakatan apa yang telah dia langgar. Kemudian kita tanyakan solusi bagaimana yang diharapkan ketika kesepakatan itu telah dilanggar oleh siswa kita, tentunya dengan bermain HP di dalam PBM yang tidak diizinkan. Kan itu ya Bu An ya. Jadi kita terapkanlah segitiga restitusi ilmu yang telah kita dapat tadi. Oke Bu Ivo. Berarti di sini kalau seandainya ada kejadian-kejadian seperti tadi ya Bu Ivo ya, anak itu menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi bukan untuk keperluan pelajarannya. Ada dua tadi tindakannya Ibu Ivo ambil kan. Yang pertama diingatkan siswanya tersebut. Apa kesepakatan kelas yang telah dibuat kan? Kemudian kalau enggak juga dipanggil. Yang kedua digunakan penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Nah, kira-kira ada cara lain mungkin yang bisa Ibu Ivo gunakan selain dua cara ini? Tentunya kita juga sosialisasikan dengan wali kelas ya Bu An ya. Kita dalam pembelajaran matematika kita menggunakan HP, kita beritahu juga wali kelasnya. Jadi ketika ada pelanggaran atau kasus berat tentang HP ini, berarti kita bisa juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa jika pelanggarannya itu sudah termasuk pelanggaran yang berat ya Bu Ania, yang tidak bisa kita selesaikan secara individu antara guru dan siswa saja. Berarti di sini Bu Ivo sudah ada 3 rencana Bu Ivo ya. Yang pertama kalau ada kejadian seperti ini, nanti Bu Ivo memanggil siswa tersebut, mengingatkan siswa tersebut apa kesepakatan antara Bu Ivo dengan mereka. Lalu yang kedua, kalau seandainya tidak juga bisa diselesaikan, dipanggil lalu menggunakan segitiga restitusi seperti yang kita pelajari. Lalu yang ketiga tadi Ibu Ivo menambahkan kalau tidak juga bisa tentu ada kerjasama atau kolaborasi dengan wali kelasnya. Karena wali kelasnya tentu harus tahu kenapa anak itu membawa HP ke sekolah. Iya, betul sekali Bu. Kalau memang seperti itu Ibu Ivo, kira-kira nanti
pihak lain untuk menjalankan rencana Bu Wivo ini, ada nggak Bu Wivo memerlukan bantuan dari pihak lain kira-kira? Tentu saja ya Bu An ya, kita perlu juga bantuan guru BK Bu An, karena kasus siswa itu tentu kita juga harus laporkan kepada guru bimbingan konseling, mungkin mereka akan menyelesaikan juga atau melakukan pendekatan juga dengan ilmu yang mereka miliki. Gitu. Jadi jika ada permasalahan nantinya, kita libatkan wali kelas, kita libatkan guru BK. Ya, berarti di sini nanti Ibu Wivo kalau ada masalah-masalah siswa ini, kalau misalnya dengan diingatkan atau dipanggil mungkin rasanya tidak bisa terselesaikan lagi, mungkin sudah agak terlalu berat ini kasusnya. Iya, betul Bu Berarti An. nanti Bu Wivo-nya berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK, ya Bu Wivo, Iya. seperti itu ya. Nah, Berarti nanti kira-kira nanti bagaimana caranya Ibu Wivo berkolaborasi itu kapannya, bagaimana caranya itu Bu Wivo nanti? yang jelas setelah kita sosialisasikan, kita bawa pembelajaran di kelas, minggu depannya kita terapkan Bu An, jika ada permasalahan nanti kita libatkan guru BK, kita panggil setelah dalam pembelajaran nanti. Oke, berarti kalau ada kasus seperti ini langsung diterapkan diproses dengan guru BK, dengan wali kelasnya, kemudian baru ada penyelesaiannya Bu Ivo ya. Kira-kira ini Bu Ivo, kapan kira-kira Bu Ivo mau menerapkan hal-hal seperti ini? Yang jelas pasti secepatnya ya Bu An ya, karena lebih cepat itu lebih baik dalam menerapkan sesuatu. Yang jelas setelah kita sosialisasikan, kita terapkan di kelas kita atur kesepakatannya dengan siswa, kemudian kita sampaikan ke wali kelas, kita sampaikan ke guru BK Bu An. Secepatnya kita lakukan, setidaknya minggu depan. Nah, apalagi pelajaran matematika itu bertemunya setiap minggu itu pasti ada ya Bu Ivo ya. Bisa langsung diterapkan. Mudah-mudahan sukses Bu Ivo. Kalau memang seperti itu Bu Ivo, sampai dengan tahap ini kita berbicara ini, kira-kira apa yang Ibu Ivo dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Alhamdulillah Bu An, dengan berbagi pengalaman, cerita, kita apalagi sama-sama siswa menghadapi siswa SMK ya Bu An ya. Kita bisa menerapkan regulasi penggunaan HP dalam pembelajaran, kemudian siapa-siapa yang bisa kita libatkan dalam kebijakan yang kita lakukan di pembelajaran saya, terutamanya pembelajaran matematika Bu An. Oke, berarti alhamdulillah berarti sudah terbayang oleh Bu Ivo apa yang akan dilaksanakannya dan akan diwujudkan dalam 1 minggu ini ya Bu Ivo ya. Oke, saya tunggu nanti hasil dari rencana Bu Ivo ini bagaimana seminggu lagi kalau kita ketemu lagi. Oke. Insya Allah Bu An, siap Bu An. Terima kasih Bu Ivo, sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih kembali Bu An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ivo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti lagi ya Bu An. Assalamualaikum. Selamat sore juga Ibu Ivo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu An hari ini Bu An? Alhamdulillah sehat, cerah. Ya, cerah seperti senyum Bu An yang selalu cerah dan sumringah. Iya. Oke Bu An, apa topik yang mau kita ceritakan hari ini Bu An? Senyum cerah tapi pikiran lagi berpikir ini Bu Ivo. Karena masalah siswa ini Bu Ivo. Sulit sekali rasanya membawa siswa ini mau belajar ini Bu Ivo. Itu yang jadi permasalahan sekarang Bu Ivo. Untuk membawa belajar. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Bu An untuk membawa siswa itu sulit belajar ke kelas Bu An? Mungkin karena siswa itu yang kami ajar itu Bu Ivo adalah siswa-siswa yang memang kemauannya belajar itu yang sangat kurang Bu Ivo. Karena mereka itu anak-anak yang susah memang karena DO, karena sudah sekolah yang kami ajar. Berbagai cara sudah kami laksanakan Bu Ivo. Kalau pagi itu kami cari-cari mereka ke warung-warung supaya mereka mau dibawa ke sekolah Bu Ivo.
Ada juga kemarin kami bikin kesepakatan apa maunya kalian, kami kumpulkan semuanya, apa maunya kalian ini. Nah, berbagai cara kami lakukan supaya mereka itu mau untuk belajar Bu Ivo. Ibarat makan nasi ya Bu An ya, mau menu apa hari ini Nah, ya, udah ditawarkan ditanya maunya iya seperti Bu An ya. apa Bu Ivo, Heeh, ditawarkan betul sekali. Nah, memang seperti itu. Ah, betul sekali, betul betul. Memang betul-betul Kira-kira pelayanan berhamba kepada betul, murid. mhm. Kira-kira dari keseluruhan siswa Ibu An itu berapa persen yang tidak mau masuk ke dalam kelas itu Bu An? Yang tidak maunya ada sekitar 70% ada yang susah dibawa. 70%. Berarti hampir mendekati ya Bu An, Hampir siswanya merata. seperti itu, merata. Memang Iya, menjadi tugas berat kayaknya untuk Bu An dan teman-teman. iya betul. Kira-kira dari permasalahan itu, solusi apa atau ide apa yang sudah Ibu An pikirkan agar siswa Ibu mau masuk ke dalam kelas ya? Walaupun masuk aja dulu Bu An, walaupun belum siap untuk belajar gitu kan. Iya, iya. Kebetulan saya kan mengajar akuntansi Bu Ivo ya. Iya Di betul Bu sekolah An. saya kami kan ada akuntansi 3 orang guru. Rencananya nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang 2 orang lagi mengajar bagaimana Hmm. supaya mereka itu mau untuk belajar. Yang terpikir sekarang adalah kami bawa dia ke ruang komputer menggunakan pembelajaran akuntansi dengan program akuntansi komputer MIOP. Nah, Di ruang komputer betul. yang nyaman, pakai IT, Heeh. mudah-mudahan anak-anak sekarang kalau disuruh IT itu lebih suka dia daripada menulis-nulis manual itu Bu Ivo. Itu yang terbayang oleh Mhm. saya untuk sekarang Bu Ivo. Betul sekali Bu An. Berarti solusi pertamanya Bu An akan menyiapkan fasilitas yang memadai, yang nyaman untuk siswa Bu An agar tertarik Betul, dalam pembelajaran Bu An. ya Kira-kira betul. ada enggak solusi lain yang Bu An lakukan selain menyiapkan fasilitas gitu? Ya, kalau fasilitas alhamdulillah di Bu Ivo di sekolah kami sudah ada, komputernya dari di sekitar 20 unit Mhm. itu Bu Ivo, Mhm. dengan ruangan ber-AC, itu. Nanti solusi lain nanti seperti yang saya jelaskan tadi Bu Ivo, saya akan berkolaborasi dengan, kalau saya sendiri mungkin agak susah, berkolaborasi Iya. saya dengan teman-teman yang akuntansi, sesama akuntansi Bu Ivo. Berarti Bu An akan melibatkan teman-teman jurusan Bu An ya, sesama jurusan Ya, akuntansi, pelajaran yang lainnya. Kira-kira dengan kolaborasi nanti, dengan fasilitas nanti, ada enggak hambatan-hambatan yang rasanya akan mengganggu proses rencana yang akan Ibu An ambil ini? kalau hambatan-hambatan itu memang untuk hambatan utamanya memang untuk membawa siswanya itu dulu Bu Ivo. Hmm, Membawa hambatan utama siswanya ya. kesadarannya untuk itu yang pertama ya, yang menjadi masalah bagi kami di sekolah Bu Ivo, cuma itu. Kalau yang Iya. lain rasanya untuk tenaganya, tenaga pendidiknya atau dengan fasilitasnya rasanya sudah memadai semuanya Bu Ivo. Berarti membawa ke kelas ya Bu An itu PR yang paling berat. Iya Berarti betul. Bu An sudah coba juga kolaborasi dengan teman sesama guru Bu An, Ya. teman dari pihak sekolah seperti kepala sekolah dan yang lain-lainnya. Kira-kira siapa lagi rasanya yang akan Ibu An libatkan untuk supaya program atau rencana Bu An mengajak siswa belajar mau masuk ke kelas ini, siapa lagi kira-kira yang bisa Ibu An libatkan agar rencana Bu An tadi sukses ke depannya gitu? Ya. Yang saya bawa juga nanti berkolaborasi selain kami guru-guru akuntansi ya Bu Ivo, Iya, Bu Ivo ya. Guru piket juga berpengaruh Bu Ivo. mhm. Kami kan ada piket di gerbang. Gerbang kami cuma satu Bu Ivo. Jadi nanti kami kerjasama dengan guru piket. Bagaimana supaya itu murid itu tidak bisa lolos keluar dari gerbang Bu Ivo. Itu kerjasama. Kalau misalnya sempat juga lolos, tentu kami bekerja sama lagi dengan piket. Mencarinya kemana perginya anak kami itu kan. Nah, kerjasama dengan piket itu Bu Ivo. Berarti harus ekstra nih Bu An guru piketnya Ya, untuk memang seperti mencari itu. anak, melihatnya ke warung gitu kan. Rasanya pasti sampai ke sana kalau
Iya, pengalaman ya Bu An ya, mencari iya, anak ke sini, mencari anak di mana tempatnya, pasti membutuhkan ekstra energi ya Bu An ya. betul betul. Kira-kira selama ini ada enggak keluhan dari teman-teman gitu Bu An? Apakah Eee, yang namanya kami tentu ada saatnya semangat, tapi kami sama-sama saling menguatkan, Bu Ivo. iya, Termasuk kepala sekolah saya juga langsung terjun langsung, tidak tanggung-tanggung langsung, tidak ada, ini batasan kepala sekolah, ini piket, tidak ada, langsung mhm. terjun juga ikut kepala sekolah, Bu Ivo. Bekerja sama semuanya. Alhamdulillah ya Bu An ya, berarti semua stakeholder di sekolah Bu An Ya, bersinergi untuk melakukan hal sebenarnya itu kalau dianggap oleh sekolah lain itu hal yang sepele ya Bu An ya, tapi ya, bagi sekolah Bu An itu hal nomor satu yang harus bisa diajak dulu siswa ke kelas, baru nanti di dalam kelas itu bagaimana dia mengikuti proses iya, pembelajaran. Karena betul betul. berdasarkan input tadi ya Bu Anya, kita dapat input siswanya yang seperti ini, jadi kita harus Iya, sesuaikan. iya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal ini Bu An? Kalau bisa secepatnya, Bu Ivo, dalam minggu ini dilaksanakan itu, Bu Ivo, kalau Dalam minggu keadaan ini seperti akan itu. Bu An laksanakan ya. Kira-kira langkah-langkahnya udah nampak tadi ya Bu An ya, dilengkapi fasilitasnya, diajak teman-teman yang lain berkolaborasi. Optimis Bu An berapa nih kalau untuk persentasenya? Kalau tadi kan siswa yang nak masuknya itu sekitar 70%. Nanti setelah aksi Bu An lakukan, berapa keinginan Bu An bisa mengurangi lah tingkat siswa yang malas masuk kelas ini Bu An gitu. Dibalikkan aja, Bu Ivo. Tadi 70% yang tidak mau, sekarang 70% mau aja sudah alhamdulillah, Bu Ivo. Oke, berarti Bu An sudah sangat optimis ya Bu An ya. 30% yang tertinggal sisanya lagi ya Bu An ya. Ya, Kira-kira nanti permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasti nanti ketika mencari-cari siswa itu kita ke warung kemana tadi ya Bu An ya. Kira-kira ya, seperti apa yang hal apa yang Ibu lakukan gitu kan. Karena saya juga ngalamin Bu, cari-cari anak. Jadi ya. sampai di warungnya rasa gimana menanya ke orang warung itu ya Bu ya. Jadi setidaknya perasaan Bu An ketika seperti itu gimana gitu ya. Seperti itu ya Bu Kalau An. betul, Bu. Kalau awal-awal dulu memang mencari siswa ke warung itu ada semacam berat rasanya, Bu Ivo. Betul. Tapi kalau misalnya kalau dibiarkan siswa kita, kalau kita merasa segan dengan orang warung, akhirnya kita tidak mau mencari mereka ke sana, kan akhirnya siswa kita juga yang rugi, Bu Ivo. Akhirnya Betul kami nekat sekali. aja, Bu Ivo. Nekat aja ke sana, mungkin awalnya memang ada perubahan wajah dari mereka yang melihat kami mencari Mhm. anak kami, nah, tapi lama-kelamaan mereka akhirnya mau menerima, Bu Ivo. Ya, alhamdulillah ya Bu Ya, An ya. Berarti kekhawatiran kita sama ya Bu An ya. ya, Ini mencari siswa tujuannya, tapi orang yang kita hadapi orang luar gitu dengan niat baik kita sebenarnya, tapi kita takut juga niat baik kita ini disalahartikan oleh pihak ya. warung. Nah, begitu. Saya salut sama Bu An, semangat dan teman-temannya untuk membawa siswa ke dalam kelas. Semoga rencana Bu An lancar ke depannya. Kira-kira setelah sesi kita berbagi ini, apa yang bisa Ibu An rasakan, yang Ibu ambil kesimpulannya gitu? Setelah kita melakukan coaching ini ya Bu Ivo, saya mendapatkan gambaran kira-kira nanti apa lagi yang akan saya laksanakan untuk berhubungan dengan siswa saya membawa ke dalam kelas. Sudah terbayang oleh saya Bu Ivo. Ada semacam Oh, pencerahan gitu. alhamdulillah ya Bu An ya, berarti percakapan kita hari ini ada unsur positifnya ya Bu An ya, untuk Ya, unsur berbagi pengalaman, biar kita lebih sabar lagi menghadapi siswa-siswa kita, terutama siswa SMK. iya, iya Semoga betul. niat baik kita berjalan lancar ya Bu An ya. Ya, Terima kasih atas waktunya Bu An. Jika ada saya salah dalam berkata, saya minta maaf Bu An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil refleksi saya kali ini adalah yang pertama refleksi diri, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Kalau selama percakapan tadi saya perhatikan yang telah berjalan baik antara coach dengan coachee adalah sudah tampak alur tirta di sana, yaitu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencananya, dan ada tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan di sini adalah bagaimana praktek coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta. Jangan sampai nanti menyimpang dari alurnya. Lalu yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh yang dapat dilakukan untuk dalam kondisi present atau kehadiran penuh ini sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama tentu harus mempersiapkan diri dengan matang, baik itu persiapan mentalnya maupun persiapan bahan atau ilmu tentang coaching itu apa yang akan dibicarakan nanti harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan kondisi yang mendukung agar terlaksana coaching ini dengan baik. Kemudian kita harus memahami siapa yang jadi coachee kita. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya, yang perlu diperbaiki atau meningkatkannya adalah lebih banyak lagi berlatih dalam praktek coaching ini agar nanti hasilnya lebih maksimal sesuai dengan alur tirta. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Setelah saya di coaching, yang saya rasakan adalah adanya semacam pencerahan tentang apa yang akan saya laksanakan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Wivo. Ya Bu, baiklah refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah bisa berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pastinya kami sudah bisa membuat pertanyaan terbuka, menjawab pertanyaan terbuka. Apalagi kami sama-sama di SMK ya Bu ya, jadi kami bisa berbagi pengalaman tentang permasalahan siswa yang dihadapi, bisa berkomunikasi dengan baik tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu An dan saya. Yang perlu ditingkatkan bagaimana supaya lebih fokus lagi memberikan pertanyaan, kemudian bisa lebih fokus lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk mendorong coach dalam menjawab menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan Bu. Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi penuh, ya pasti kita harus tetap fokus ya Bu ya, harus fokus selama melakukan coaching, fokus terhadap pertanyaan yang diberikan coach dan jawaban yang kita berikan, kemudian meluangkan waktu untuk menyiapkan mental selama melakukan coaching. Kemudian yang perlu ditingkatkan sama Bu, kita harus tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita dan menyiapkan pertanyaan dan jawaban yang fokus dengan pertanyaan yang diberikan. Itu aja Bu Fani. Oke.